Hey cuy, teman-teman, dengan Kakak Boni di sini. Salam kenal dan salam jumpa kembali. Dan saya mau kasih disclaimer tentang video ini. Ini adalah video lama saya yang saya bikin 4 tahunan lalu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati tema-tema cerita seperti ini. Dan kedepannya akan saya banyak memproduksi konten-konten juga seperti ini. Semoga teman-teman bisa menikmatinya walaupun dengan gambar yang kurang menarik ya, dengan warna, dengan teknik editing, tentang color grading yang masih sangat amatiran. Tetapi ya semoga teman-teman bisa memaklumi itu, men-skipnya dan bisa menikmatinya. Mungkin hanya mendengarnya saja itu sudah enak. Cuy, gas langsung. Teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Kembali lagi jumpa dengan saya Boni Bribe di sini. Dan kali ini saya mau cerita ke kalian semua tentang slang. Saya rasa tidak mungkin tidak ada orang yang tahu slang ya. Dan pertemuan saya dengan slang saat itu cukup heroik menurut saya. Cukup membutuhkan energi ekstra dan juga ada sedikit akal bulus juga ya sebenarnya. Nah teman-teman, jadi kalian pasti pernah dengar bahwa Bang Abdi Negara, Abdi Slang mengalami gagal ginjal, sakit gagal ginjal, dan hampir setahun lebih dia tidak beraktivitas bersama Slang. Itu pun ketahuan pada saat beberapa kali tampil. Teman-teman media itu melihat kok Abdi nggak ada gitu. Akhirnya mereka mulai mengambil sampel-sampel kecil bahwa ternyata sebelum momen ini Slang sudah tampil tanpa Abdi. Dan itu akhirnya terkonfirmasi kepada personel Slang. Ketahuan dari situlah bahwa Abdi sedang sakit dan Abdi mengalami gagal ginjal yang cukup parah. Dan beliau harus beristirahat dan melakukan terapi dan juga akhirnya sampai ke proses transplantasi ya. Jadi saya saat itu saya diplotingin untuk wawancara Slang terkait kondisi kesehatannya Abdi. Jadi ini plottingan untuk Slang itu sedikit sulit ya sebenarnya. Karena saat itu media sosial baru tumbuh di awal-awal, informasi-informasi tidak sebanyak sekarang ya. Makanya untuk mencari posisi mereka saat ini ada di mana itu sangat susah. Ya jadi ya kita dengan mengandalkan insting atau feeling ataukah ya berani bergerak aja dulu gitu. Jadi akhirnya saya membuat semacam mapping begitu. Bagaimana caranya supaya saya bisa ketemu mereka. Dan yang paling masuk akal adalah saya ke potlot. Saya sendirian ke potlot dan sore itu pintu pagar di gang potlot itu tidak terkunci. Jadi saya agak sedikit selonong boy ya. Masuk saja begitu dan ambil foto, terus saya sempat foto diri saya sendiri dan mengambil gambar banyak sekali lah di situ. Saya foto-foto dan saat itu sore itu tidak ada orang satupun di sana. Selama saya ada di sana beraktivitas di situ tidak kelihatan satu orang pun. Akhirnya saya beranikan diri naik ke semacam tempat menjual merchandise itu, semacam kantornya, dan di situ ada satu stafnya melihat-lihat koleksi mereka, koleksi topi, terus baju kaos, celana, dan juga sepatu yang sering dipakai oleh para personil Slang. Informasi saya dapat di situ pun terbatas banget, tidak banyak memberitahu sesuatu dan tidak banyak menceritakan sesuatu, dan akhirnya pencarian itu tidak cukup di hari itu. Saya bertanya ke teman-teman grup di wartawan hiburan, saya dapat informasi bahwa Slang di sekitar malam minggu itu akan tampil di X Factor. Dan saya juga senang akhirnya X Factor merilis flyernya bahwa Slang akan tampil di situ dan mereka akan berduet dengan Agnes Mo. Tetapi malam itu tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa mereka tampil dengan formasi lengkap. Artinya setelah sekian lama Abdi tidak bersama Slang, akhirnya malam itu Abdi ada. Penampilan mereka waktu itu memang cukup bombastis ya, cukup greget begitu. Saya menyaksikan langsung di depan panggung yang hanya berjarak sekitar 30 atau 1 meter. Pas tepat di depan dada itu kakak berdiri di sini mainnya dengan Agnes Mo yang sangat atraktif. Dan itu gila banget sih. Itu salah satu penampilan gila yang mereka pernah tunjukkan. Padahal mereka sebelumnya ya kalian pasti bisa tebak lah gaya gelagatnya personil Slang ini. Mereka biasa sekali. Mereka berdiri di samping-samping pintu ataukah di tempat-tempat luar untuk merokok atau untuk ngobrol seperti biasa, seperti itu kita lihatnya. Tapi tiba-tiba pada saat mereka tampil di panggung itu aura rockstarnya itu langsung terbentuk dan kita tuh terlihat punya gap yang sangat jauh dengan mereka. Mereka tuh benar-benar bintang dan kita hanya orang biasa begitu. Tapi pada saat mereka turun dari panggung, mereka kembali seperti kita aja. Kayak begitu, Slang itu punya tampilan kayak begitu. Mereka bisa membangun image seperti itu. Itu salah satu pertunjukannya Slang dari sekian banyak pertunjukan aksi panggungnya Slang yang saya nonton secara live.
Dan itu salah satu yang benar-benar memukau banget karena itu kakak gila-gilaan suaranya di situ serak habis. Ada satu segmen di mana mereka menyeting Abdi masuk dengan lead gitarnya dan itu sorak-sorainya luar biasa. Itu mereka cuma mau bilang bahwa Abdi sudah kembali gitu. Slang tampil dengan personil lengkap. Pertunjukan itu pun selesai, hanya satu lagu saja mereka bawa berduet dengan Agnes Mo. Langsung mereka ke backstage. Saya juga akhirnya ikut ke ruang ganti, ke backstage-nya. Dan itu di sana sudah ada Agnes ya, sempat ada sesi wawancara dengan Agnes dan juga sesi wawancara dengan Slang. Tapi ya memang dasar mereka ini agak susah diatur begitu. Jadi sebenarnya kita tuh pengennya mereka bersama barengan semua tampil lengkap biar bisa dikonfirmasi. Cuman ya tahu sendiri tiba-tiba ada yang langsung cabut pergi begitu dan akhirnya tinggallah Kakak sama Abdi. Jadi ada satu quote penting yang malam itu akhirnya menjadi inti petikan dari pernyataan Kakak yang mewakili Slang bahwa Slang tetap berlima walaupun kami hanya tampil berempat. Dan semua penghasilan atau pendapatan apapun yang kami peroleh atas nama Slang akan dibagi 5 secara rata. Artinya, walaupun Abdi nggak main, Abdi nggak manggung, Abdi nggak ikut di program promotur apapun, Abdi tetap diberikan bagiannya sebagai personel. Teman-teman yang lain di sesi konferensi pers itu mewawancarai Abdi. Dan di situ ada satu cerita kecil yang unik dia ceritakan di situ, bahwa dia hampir pingsan ternyata tadi yang pada saat tampil di panggung itu. Jadi yang kita lihat tiba-tiba seolah-olah megah wow banget itu, Abdi ternyata sangat sempoyongan dan itu mukanya sangat pusing. Dan ada satu sesi di mana pada saat dia mainkan lead gitar, Agnes Mo sempat datang mendekati dia dan hampir bertabrakan gitu. Dan itu katanya dia hampir pingsan, hampir jatuh, hampir gue udah pusing banget hampir jatuh tadi katanya gitu gara-gara disenggol sama Agnes gitu kan, karena memang kondisi kesehatannya memang lagi sedang turun jauh sehingga memang dia gerakannya pun dia harus sangat atur, makan minum segala macamnya. Tetapi sesi itu saya merasa saya masih belum puas yang karena apa? Karena itu sesi wawancara konferensi pers yang rame banget medianya, teman-teman istilahnya digerubutin gitu. Jadi saya merasa saya kayak kurang spesial gitu ya rasanya, kurang khusus, apalagi saya masih punya waktu untuk bisa mencari mereka lebih khusus. Akhirnya saya bisa tahu jadwalnya bahwa Slang akan tampil di Teater Tanah Airku di Taman Mini Indonesia Indah. Dan Slang itu pada saat itu tampil pada saat momen memperingati 1 tahun kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ. Mainlah mereka di sana di sesi yang khusus untuk UJ itu. Slang memainkan sekitar 3 atau 4 lagu. Jadi panggungnya itu ada di bawah, di ruang teater itu panggungnya ada di bawah, agak rendah lah begitu, dan ruang ganti artis itu ada di lantai 2-nya. Jadi kalau kita berdiri dari ruang teras ruang ganti artis itu bisa lihat ke panggung dari belakang ya, dari belakang. Jadi kita bisa lihat ke arah penonton begitu. Saya dari apa namanya? Selang-seling dapat info Slang ada di situ gitu kan. Akhirnya kesanalah saya dengan beberapa media juga. Waktu itu saya sebenarnya tidak terlalu mau kalau boleh jangan rame-rame karena saya diwajibkan harus eksklusif untuk dapatkan wawancara Slang itu. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa dapat sesi itu sendirian begitu. Akhirnya pada saat masuk ruangan itu cukup penuh orang dan mereka semuanya berempat ada di sana. Waktu itu Abdi kembali tidak tampil. Nah, masuklah kami ke ruangan itu dan itu cukup heboh gitu, cukup rame lah. Dan ada beberapa wawancara kecil juga, anak-anak teman-teman sudah mulai nyelonong untuk wawancara satu-satu. Tetapi durasinya itu cukup pendek dan akhirnya kami diminta untuk keluar. Kami diminta keluar karena mereka mau persiapan untuk tampil nanti sebentar karena sudah tidak lama lagi mereka harus show gitu kan. Saya pikir kalau seandainya saya tidak manfaatkan kesempatan yang begitu sempit ini, maka saya tidak dapat gitu. Saya tidak bakal dapat wawancaranya Slang. Dan akhirnya dalam sepersekian detik itu saya akhirnya muncul punya ide yang brilian. Di dalam ruangan ganti itu ada toiletnya. Dan pada saat teman-teman lain itu disuruh keluar dan mereka keluar dengan rapinya, saya akhirnya ke toilet. Saya masuk ke toilet dan padahal tidak ngapa-ngapain. Saya sebenarnya itu masuk ke toilet supaya tidak disuruh keluar aja.
Terus saya kayak dengar-dengar kayaknya udah mulai sepi ini di luar nih kan. Karena sepi, keluarlah saya dan tidak ada satupun wartawan di sana. Dan saya hanya berhadapan dengan mereka berempat. Nah, pada saat berhadapan muka dengan mereka berempat ini, saya merasa saya tidak punya cukup nyali begitu. Tidak punya cukup nyali karena saya baru awal-awal sebenarnya itu bekerja di media. Sebagai wartawan itu masih awal-awal terhitungnya ya. Dan untuk berhadapan dengan narasumber sebesar itu dan dengan berempat sekaligus dan mereka itu yang sudah sangat superstar banget itu kita perlu nyali yang berkali-kali lipat begitu supaya kita bisa enjoy atau bisa enteng ngomongnya, dan minimal sekali itu kita berani membuka pembicaraan lebih dulu gitu kan. Ya tetapi ya kita sudah dihadapkan dengan keadaan seperti itu, ya mau tidak mau ya hajar lah kan. Nggak mungkin juga akhirnya pulang gitu kan, nggak bisa begitu juga ya, ini kerjaan kan. Ya udah akhirnya saya menjelaskan maksud saya, Bang, Mas gitu kan, boleh nggak kita ngobrol sebentar aja, saya sambil rekam. Abang-abang nggak perlu duduk rapi, boleh menjawab sebisanya aja, seadanya aja, dengan cara masing-masing aja terserah. Yang penting saya bisa dapat kuota wawancaranya. Akhirnya kakak mau lebih dulu sama kakak, walaupun wawancara itu agak sedikit berantakan karena mereka tidak terkumpul gitu. Mereka duduknya di masing-masing. Ada yang satu di sudut sana, ada yang satu di sini. Kakak lagi duduk di kursi sambil minum kopi dan kakinya diangkat ke atas gitu sambil duduk santai begitu. Jadi saya nodongkan rekaman ke kakak. Pada saat dijawab dan tiba-tiba misalnya Bim Bim mau nambahin, saya kasih ke Bim Bim kayak gitu, kayak gitu. Terus kalau Ivan mau ngomong sesuatu, saya ke situ untuk ngasih Ivan gitu, kayak gitu. Jadi agak kacau lah, tidak teratur sama sekali. Tapi yang pentingnya bahwa di situ maksud yang saya ingin kejar adalah pernyataan mereka benar-benar komit bahwa mereka tidak mengeluarkan Abdi dan mereka semuanya juga mensupport Abdi dalam keadaan apapun, dan juga membagi semua hasil usaha mereka di Slank itu membagi sama dengan Abdi, sama seperti saat mereka masih tampil komplit begitu. Wawancara itu benar-benar kacau sebenarnya. Wawancara itu sudah benar-benar kacau karena kakak ngomongnya sangat sangat kayak macam cuek begitu. Cuek dalam artian ya lu tahu lah, kalian pasti tahu dalam sesi wawancaranya kakak itu dia selalu agak susah fokus begitu. Dia agak susah fokus begitu. Dan ya itu pun sama terjadi kayak begitu juga. Begitu juga dengan Mas Bim Bim yang sangat sedikit ngomongnya. Sangat sedikit tapi kecil-kecil aja, dikit-dikit doang gitu ya, dikit-dikit. Dia kadang mengingat dulu baru dia ngomong sesuatu lagi kayak begitu. Dan komitmen mereka untuk tetap dengan Abdi itu menurut saya waktu itu kelihatannya secara psikisnya itu memang benar-benar mereka serius. Mereka serius bahwa ya Abdi tidak keluar dari Slank. Dia hanya berobat aja karena dia sakit ya, kayak gimana lah, kayak kita berkantor gitu. Ada yang sakit ya izin dia berobat dulu gitu, dan yang lainnya tetap jalan, tapi dia tetap terhitung sebagai bagian dari kita, kayak begitu, sama persis kayak begitu. Tidak banyak juga sebenarnya obrolan itu, tidak banyak, tetapi karena saya mendapatkannya dari masing-masing mereka dan itu lumayan bagus. Jadi di luar dari topik tadi itu ada satu pertanyaan khusus yang cukup teknis sebenarnya saya tanyakan ke Rido soal bagaimana selama ini Abdi lebih banyak memainkan lead gitar dan Rido lebih banyak mengisi ritmenya. Dan walaupun mereka terkadang saling bertukar gitu di beberapa lagu, bagaimana kalau seandainya Abdi tidak di panggung? Bagaimana teknisnya kira-kira bagaimana? Ya itu memang dia akui, dia cukup kewalahan waktu itu. Rido akui, dan kalian juga pasti pernah nonton di wawancara-wawancara yang banyak di YouTube itu, Rido sering mengakui bahwa dia cukup kewalahan pada saat dia harus memainkan istilahnya dua peran sebagai gitaris yang harus memainkan warna musik Slank yang selama ini memakai dua gitar, itu hanya dipakai dalam satu gitar. Jadi dia main lead dan main rhythmnya itu bersamaan. Pengakuannya malam itu tuh dia bilang ya, gue harus benar-benar pelajari kembali soundnya gitu. Yang pertama pelajari soundnya supaya bagaimana kedengaran lebih ramai. Saya belajar ulang teknik bagaimana supaya bisa ngelit sesekali saya tetap akan ngisi ritmenya kayak begitu. Dan quote itu sebenarnya saya sudah dapat jauh-jauh hari sebelum banyak video-video di YouTube yang kalian pernah nonton. Dan pada saat sesi itu masih belum selesai, istilahnya belum ditutup kayak begitu, Ivan keluar duluan dari ruangan itu. Dia keluar karena dia merokok di situ di depan pintu gitu. Dan akhirnya setelah selesai saya salaman sama mereka bertiga dan saya sempat foto dengan mereka masing-masing satu-satu. Kalian bisa lihat fotonya di sini.
Dan akhirnya keluarlah saya di luar di depan pintu, dan Ivan mau merokok dan dia minta korek sama saya gitu. Punya korek nggak? Nah, akhirnya dia bakar rokok dan saya juga bakar rokok, dan kami dua bercerita seala kadarnya lah begitu. Pokoknya bercerita ngalur ngidur nggak jelas gitu lah. Ya saya tanyakan tentang soundnya mereka, bagaimana ini kekosongan, karena pasti juga Ivan juga pasti akan menanggung sedikit beban juga. Ya dia juga pasti akan mencari formulasi bassnya supaya tidak terlalu kosong begitu. Ya jadi senang lah karena saya dapat wawancara itu, saya boleh sebut itu eksklusif karena memang saya sendiri kan. Walaupun mungkin beberapa isu itu mungkin sudah bocor ke orang lain, tapi dari sisi pertemuannya ya itu tetap hanya saya dengan mereka. Jadi begitu teman-teman, cerita saya dengan Slang. Oke teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya Boni Prive, terima kasih, thank you, dan selalu jos.